Kalau kita mau bergotong royong, gotong royong ini kan bukan soal gotong royong saya memberi apa, Anda memberi apa, tetapi gotong royong yang dimaksudkan ini adalah dalam semua aspek. Jadi ketika kita saling menjaga saja ini kita bergotong royong. Kita saling melindungi satu dengan yang lain ini kita bergotong royong. Nah, ini yang sebenarnya kekuatan utama kita. Kalau kita mau bersama-sama, kita mau saling melengkapi satu dengan yang lain, saya pastikan bahwa NTT pasti bisa menghadapi badai ini. Nah, yang paling utama itu mau dengar-dengaran, mau memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi saya harus terus memperhatikan orang di sekeliling saya. Apakah saya aman dan ini juga akan memberikan keamanan bagi orang lain. Nah, ini penting. Hanya memang dengan peningkatan secara terus walaupun juga tidak signifikan, tetapi peningkatan jumlah pasien ini tentu kita juga harus memperhatikan dan berhati-hati. Yang paling utama itu sebenarnya transmisi lokal yang sudah terjadi ya di beberapa wilayah. ND kemarin sudah ada transmisi lokal, Kota Kupang transmisi lokal bahkan sudah cukup meningkat ya, walaupun dia secara perlahan. Nah, ini yang menjadi perhatian utama kita. Kalau klaster kita bisa mengkanalkan, tetapi kalau transmisi lokal ini menjadi kesulitan kita. Nah, ini juga yang membawa cukup kehati-hatian kita di dalam pelaksanaan new normal itu tadi. Jadi prinsipnya kita memang harus menghadapi. Kita harus menghadapi karena tidak mungkin kita diam, tidak mungkin kita juga akan terus seperti ini. Tetapi tentu dalam setiap hal yang ingin dicapai harus ada tahapan-tahapan yang terus mempersiapkan kita secara baik untuk menuju ke area itu. Kita tidak bisa langsung untuk kita mengatakan harus melakukannya secara langsung, tetapi harus ada tahapan. Dan paling utama sebenarnya secara kelembagaan pun pemerintah memang mengeluarkan new normal ini tanggal 15. Tetapi bagi lembaga-lembaga pun juga sebenarnya tingkat kesiapannya juga harus dilihat. Kalau memang merasa bahwa tidak siap, tidak perlu dilakukan. Kami berpandangan bahwa tidak perlu dilakukan selama kita merasa bahwa kita belum bisa mempersiapkan itu secara baik. Tetapi kalau memang secara bertahap kita bisa untuk melakukan, mari kita lakukan. Kalau saya memang lebih setuju ada tahapan-tahapan. Jadi bicara new normal ini tidak hanya sekedar langsung kita bicara dia langsung, tetapi ada tahap-tahapan yang membuat kita menjadi lebih kuat. Paling utama sebenarnya memperkuat kesiapan psikologis masyarakat untuk menghadapi ini. Jadi ketakutan-ketakutan berlebihan mungkin memang harus secara perlahan-lahan dihilangkan, tetapi bukan berarti juga kita melepaskan unsur kehati-hatian kita. Tetapi itu harus dikombinasikan untuk kita berhati-hati, tetapi terus berjalan. Kita terus berjalan untuk mencapai titik di mana kita merasa bahwa segala sesuatunya menjadi lebih baik. Jadi itu yang paling penting ya untuk kita. Saya terus mengajak kita, masyarakat semua, mari kita bergandeng tangan. Kalau Anda belum siap untuk ada di ruang publik, di ruang terbuka untuk bersama-sama dengan banyak orang, baik secara personal maupun kelembagaan, kita harus berani untuk mengatakan bahwa kami tidak siap. Termasuk misalnya kita seperti lembaga sekolah ya, untuk anak-anak, kalaupun memang harus dibuka misalnya, ada orang tua yang menganggap bahwa saya belum siap untuk membawa anak-anak saya ke sekolah, harus juga mengatakan bahwa kami belum siap. Dan ini akan menjadi pertimbangan apakah secara person, acara kelembagaan itu bisa kita lakukan bersama atau tidak. Jadi ada aturan yang membingkai kita semua, tapi tentu kita juga sebagai masyarakat, sebagai lembaga, kita juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan untuk kita memutuskan apakah kita sudah bisa melakukan new normal ini atau kita butuh beberapa tahapan untuk sampai ke titik itu. Misalnya kalau kita bicara tentang new normal dalam sebuah kawasan-kawasan yang melibatkan banyak orang, kita bicara saja tentang ruang untuk beribadah. Ini juga tentu harus kita perhatikan betul, bahwa ketika kita bilang bahwa new normal, apakah semua masyarakat juga sudah paham, sudah mengerti kondisi ini? Karena sekarang ini semua kita memiliki kerinduan untuk berkumpul, bersekutu. Tetapi tentu ini tidak mudah, karena walaupun juga misalnya kita contoh saja di dalam gereja,
Kita ada jaga jarak pun, tapi pertimbangannya kan melarang untuk orang datang dalam jumlah yang terbatas, itu kan sangat tidak mungkin. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Ya, memang kita lihat soal new normal antara perseorangan dan antara kelembagaan tentu pasti berbeda. Kalau mungkin di pemerintahan, tentu kita bisa melakukannya dengan cara yang bisa dipahami karena aturannya menjadi lebih jelas. Tetapi untuk masyarakat umum, tentu kita membutuhkan langkah-langkah strategis. Nah, langkah-langkah strategis ini yang kita minta untuk paling tidak pemerintah menyiapkan. Paling tidak harus terus disosialisasikan secara kuat ya kepada masyarakat, tapi juga koordinasi antar kelembagaan menjadi penting. Karena misalnya di satu wilayah dia belum ada dalam kondisi new normal, tapi di satu wilayah dia sudah memiliki ruang untuk new normal. Ini juga harus dikoordinasikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu tutup, satu buka, dan ini akan menjadi tanda kutip kekacauan baru, bahwa yang lain menuntut bahwa ini kenapa sudah dibuka, kenapa ini masih ditutup. Nah, ini juga perlu dilakukan ya, diambil langkah-langkah strategis untuk mengkoordinasikan ini dengan baik. Apalagi kita ada kepulauannya, jadi antar wilayah dengan orang yang masuk dan nanti orang yang akan mobilisasi ke sana kemari, ini juga perlu pertimbangan. Tetapi tentu kita semua paham betul bahwa walaupun dalam kondisi terbatas, stay at home ataupun juga new normal ataupun apa istilahnya, semua kita harus taat pada protokol, yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, masker dan cuci tangan mungkin bisa dilakukan secara individu, tetapi menjaga jarak di dalam sebuah komunitas tentu perlu pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran. Tapi juga paling utama sebenarnya adalah menjadi tugas kita bersama untuk mengajak semua masyarakat untuk memulihkan kondisi psikologis kita. Kita betul-betul sangat tertekan secara sosial maupun psikologis ya, sehingga ini juga harus kembali dikuatkan. Ini harus diajak peran serta semua kita, bahwa mari walaupun dalam kondisi new normal apapun namanya, harus kita terus bergandengan tangan untuk saling menjaga, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau kita bersikap masa bodoh, saya juga tidak terlalu yakin bahwa kondisi ini bisa maksimal terlaksana.